السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis sampai pada ucapan musannif wa huwa al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, khalqu af'alil ibad. Qala rahimahullah, wa min qawli ahli sunnati wal jamaah في أكثاب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. Kata musannif, kata Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, bahwa di antara ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah perbuatan-perbuatan para hamba, dalam masalah usaha-usaha para hamba, kata Ahlus Sunnah, mereka adalah makhluqatun lillah. Perbuatan-perbuatan para hamba, usaha-usaha para hamba Allah ini adalah makhluqah, diciptakan. La yamtaruna fi, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian. Seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah wa Ashabul Hadis, mereka sepakat bahwa perbuatan para hamba-hamba Allah, perbuatan para makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ditakdirkan. Demikian ringkasnya ucapan musannif dalam matanya. Adapun syarahnya dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, hadzal bab fi khalqi af'al al-ibad. Dzakara al-imam fihi anna madhhab ahli sunnati anna af'al al-ibad makhluqatun lillahi 'azza wa jalla. Wa khalafa fi dhalika ta'ifatani. Dalam bab penciptaan perbuatan para hamba disebutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah
bahwa madhab ahlu sunnah, perbuatan para hamba adalah makhlukah, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisihi madhab ahlu sunnah dua golongan, dua kelompok. Kelompok pertama, golongan al-jabriyah. Dalam masalah penciptaan perbuatan para hamba, mereka mengakui, ya'tarifun bi anna af'al al-ibad makhluqatun lillah. Mereka mengakui bahwa yang namanya perbuatan para hamba memang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka ghulu fi umumi masyiatillahi wa khalqi kulli syai'. Mereka ekstrim, melampaui batas dalam memahami kehendak Allah dan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Akhirnya menyatakan bahwa perbuatan para hamba adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sesatnya. Menyatakan bahwa perbuatan para manusia, para makhluk-makhluk, itu perbuatan Allah. Walaysat lil ibad, itu bukan perbuatan para hamba. Wa innama tunsab ilaihi majazan, dinisbatkan kepada para hamba itu hanya kiasan saja, bukan makna sebenarnya. Kata mereka, si fulan berbuat baik, itu kias, bukan makna hakiki. Karena makna hakikinya Allah berbuat baik. Si fulan berbuat jelek, itu kias. Makna sebenarnya itu perbuatan Allah. Astagfirullah. Khonibina azakumullah. Yahtajjuna biqaulihi ta'ala. Mereka berhujjah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah takdir. Seperti ayat Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti menciptakan perbuatan para hamba juga. Berarti perbuatan hamba itu perbuatan Allah, kata mereka. Hati-hati dalam membantah mereka. Jangan dibantah pernyataan tentang takdirnya. Akhirnya kita jadi qadariyah nanti. Kita katakan na'am, benar kalau mereka berkata bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Na'am, segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sangat jelas, Allahu khaliqu kulli syai'. Lakin laisa ma'nahu anna al-ibad laisa lahum fi'l. Tetapi maknanya bukan berarti hamba-hamba ini tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha, tidak punya perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Ya keliru. Jangan mengira bahwa manusia tidak punya perbuatan, tidak punya kudrah, tidak punya ikhtiar, tidak punya usaha, tidak punya pilihan, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak. Fahadzal itsbat jayyid, lakin ghulu fi itsbatil qadar wa itsbati umumi khalqillah. Maka penetapan mereka bahwa segala sesuatu ditakdirkan bagus. Memang segala sesuatu ditakdirkan, tapi jangan dikira manusia tidak punya pilihan. Jangan dikira manusia tidak punya ikhtiar. Punya. Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan. Wa hadainahun najdain. Silakan pilih yang mana. Maka hamba tadi yang memilih ini, memilih itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipertentangkan antara keduanya. Para hamba punya ikhtiar, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dipilih para hamba itu gak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki, gak akan keluar dari apa yang Allah inginkan. Maka ketika kita menetapkan perbuatan para hamba, maka kita menetapkannya kepada para hamba, menisbatkannya kepada para hamba. Perbuatan siapa ini? Perbuatan si fulan. Siapa yang melakukan ini? Si Alan. Kenapa jadi begini? Si fulan berbuat begini, perbuatan berbuat begitu.
Apakah itu semua ditakdirkan oleh Allah? Naam, semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah beriman dengan qada wal qadar, tetapi mereka meyakini pula bahwa manusia punya ikhtiar. Antara qada dengan ikhtiar sesungguhnya tidak bertentangan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalian punya masyiah. Allah punya masyiah. Kalian punya kehendak, Allah punya kehendak. Tetapi kehendak kalian gak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak manusia inilah yang dikatakan ikhtiar. Pilihan, saya mau begini atau mau begitu. Sedangkan kehendak Allah inilah yang dikatakan qada wal qadar, takdir. Maka kehendak Allah dengan kehendak manusia yang diistilahkan dengan ikhtiar, kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir tidak bertentangan. Ini yang dimaksud. Maka golongan pertama Jabriyah mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Setelah itu menafikan ikhtiar. Jadi manusia nggak punya pilihan. Manusia nggak punya pilihan. Mereka terpaksa harus berbuat begini karena takdir, terpaksa harus berbuat begitu karena takdir. Makanya aliran terpaksa. Apa makna Jabriyah? Paksaan. Sehingga mereka menganggap bahwa manusia ini dipaksa untuk berbuat begini, berbuat begitu. Akhirnya mereka dikenal dengan aliran Jabriyah yang meyakini tentang pemaksaan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Tentunya aliran seperti ini dal, sesat dan menyesatkan. Aliran seperti ini aliran yang bertentangan dengan Quran wal Sunnah. Kata mereka bahwa tidak menisbatkan perbuatan si fulan kepada hamba tersebut kecuali hanya kias saja. Bukan makna sebenarnya, tapi makna kias. Makna hakikinya bahwa itu semua perbuatan Allah katanya. Sehingga mereka tidak menyalahkan orang yang salah dan tidak membenarkan orang yang benar. Karena yang salah, karena dia ditakdirkan salah. Kenapa dia benar? Karena ditakdirkan benar. Maka nggak perlu dipuji orang yang berbuat baik, nggak perlu dicerca orang yang berbuat jelek, karena kedua-duanya sama. Kok sama? Sama-sama taat dengan takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bencana. Bisa dibayangkan apa jadinya syariat Allah ini, syariat agama yang lengkap dan indah ini, semuanya runtuh. Ngerjakan sholat dengan gak ngerjakan sholat sama. Dua-duanya ditakdirkan oleh Allah. Mau puasa gak puasa, bagi mereka sama. Berbuat baik, berbuat jelek, bagi mereka sama. Karena semuanya dipaksa. Yang berbuat baik dipaksa berbuat baik, yang berbuat jelek dipaksa berbuat jelek. Wa qabil haula'il jabriyah ta'ifatun ukhra. Di samping kelompok Jabriyah ada kelompok lain yang berseberangan, yaitu Al-Qadariyah. Al-Qadariyah amanu bisyara' wa ghallu atau ghalau fihi. Tetapi mereka melampaui batas dan ghulu sehingga menafikan takdir. Kebalikan yang tadi. Tadi katanya beriman pada takdir, karena ghulu menolak ikhtiar. Manusia nggak ada ikhtiar, semuanya dipaksa. Sebaliknya Qadariyah menyatakan kita disuruh untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat jelek. Apa ini? Syariat. Kemudian ghulu padanya, dan kita tidak ditakdirkan oleh Allah. Kita bebas. Kalau ditakdirkan percuma. Kata Qadariyah. Akhirnya mereka mengingkari takdir. Berarti ringkasnya, kalau Jabriyah beriman pada takdir, menolak ikhtiar. Menolak ikhtiar. Kalau Qadariyah berpegang dengan ikhtiar, menolak takdir. Sebaliknya.
fa'adahum ghuluwuhum fil awamir wan nawahi. Akhirnya gulunya mereka membawa mereka dalam mengatakan tentang perintah dan larangan dan syariat semuanya kepada ingkar umum masyiatillah, membawa mereka untuk mengingkari kehendak Allah secara takdir, wa khaliqiyatihi li af'alil ibad, dan mereka menolak perbuatan-perbuatan hamba itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak. Faqalu, mereka berkata, perbuatan-perbuatan para hamba tidak diciptakan oleh Allah, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak termasuk pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takdir itu adalah perkara-perkara yang sifatnya sudah ditentukan secara hukum-hukum. Seperti batu jatuh ke bawah, matahari terbit dari timur terbenam di barat, itu yang namanya takdir katanya. Kalau kehendak para hamba itu bukan ditakdirkan oleh Allah dan tidak ditakdirkan. Li'annana idza qulna, kata mereka, kalau kita menyatakan perbuatan para hamba ditakdirkan, bagaimana mungkin kemudian dihisab? Bagaimana mungkin kemudian dihisab? Fa yakunu hadza zulman. Kalau dihisab padahal itu perbuatan ditakdirkan, maka itu kedzaliman kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah, qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Kaifa yakunu zulman? Bagaimana mungkin dikatakan zalim padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada para hamba kemampuan-kemampuan. Allah sudah memberikan kepada hamba ikhtiar, pilihan-pilihan. Silahkan. Hadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, silahkan kalian pilih. Wa atahum iradah. Allah sudah berikan kepada para hamba keinginan, kehendak, kemauan, pilihan, sudah Allah berikan. Silahkan kalian pilih. Bagaimana mungkin dikatakan zalim? Wa kaifa yakunu zaliman wa af'aluhum laysat kama yaqulul jabriyah. Bagaimana dikatakan zalim? Padahal perbuatan-perbuatan para hamba ini tidak seperti kata Jabriyah. Apa kata Jabriyah tadi? Tidak seperti kata Jabriyah bahwa perbuatan para hamba itu seperti gerakan pohon karena ditiup angin, atau gerakan aliran-aliran darah, atau gerakan matahari, atau segala macam yang musakhkhar, yang sudah diatur oleh Allah bergerak sendiri dengan sendirinya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kehendak, tanpa ada iradah. Perbuatan manusia berbeda, tidak sama. Al-insan, manusia memiliki pilihan, memiliki ikhtiar, memiliki keinginan, dan dalam keadaan manusia semua yang berakal paham perbuatan yang mudhar dan perbuatan yang ikhtiar berbeda. Paham apa enggak paham perbedaan keduanya? Kita yakin semua yang berakal pasti paham. Al-insan yufarriq bainal ikhtiyar wa bainal idtirar. Yang namanya manusia bisa membedakan mana perbuatan yang ikhtiyariyah karena pilihan, karena kehendak, dengan perbuatan yang idtirariyah yang terpaksa. Berbeda apa enggak berbeda? Berbeda. Kalau kamu datang merusak rumah orang, orangnya marah. Tapi ketika dengan tidak sengaja kamu tidak menginginkan, menghendaki, ternyata terjadi kecelakaan, maka tuan rumah tadi akan memahami. Maaf Pak, tidak sengaja. Al-farq bainahuma wadih. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Sangat jelas. Hatal hayawanat, bahkan kata Syekh Rabi, binatang pun tahu orang ini sengaja atau tidak sengaja, punya ikhtiar atau tidak punya ikhtiar. Contoh, kata Syekh, sungguh mengagumkan aku beberapa orang yang membantah mereka, membantah Jabriyah, bahwasanya ketika mereka membantah munaqishin lihaula, membantah mereka, berkata al-kalbu wal asad, anjing
dan singa atau macan. Yufarriqan, mereka bisa membedakan mana yang berbuat dengan ikhtiar dan mana yang berbuat tidak dengan ikhtiar. Contoh, ketika anjing dilempar dengan batu besar, marahnya kepada siapa? Innaka idza ramaital kalb bihajarin, ketika dilempar anjing itu dengan batu besar, anjing itu marah pada siapa? Pada yang melempar atau pada batunya? Padahal yang kena dia batu, sakit kena batu, tapi anjing itu tidak marah pada batu, mengejar orangnya. Inama ya'ti ilaika ant, anjing itu akan datang kepada kamu yang melempar batu itu. Limadza? Mengapa demikian? Dia tahu, dia paham batu tidak punya ikhtiar, tidak dengan sendirinya dia jalan, tapi dilempar oleh kamu. Kaum muslimin yang saya hormati, apakah hukumnya sama? Yang ini dalam keadaan tidak punya ikhtiar, kemudian dilempar oleh manusia, dan yang ini punya ikhtiar. Aku ingin melempar anjing itu. Mana yang salah? Batunya apa orangnya? Orangnya. Maka ya Jabriyah, bagaimana mungkin kalian menolak adanya ikhtiar pada manusia? Berarti kalian menolak akal kalian sendiri. Kalau manusia ini semuanya perbuatannya perbuatan terpaksa dan gak ada pilihan, berarti kamu dengan batu sama. Gak ada bedanya dengan pohon bergoyang karena angin, berpindah karena dipindahkan oleh manusia. Kembali kepada ucapan Syekh. Kata beliau, wal asad, demikian pula singa ketika ditembak dengan rasas, dengan peluru, la yadhhab ila rasasah, dia tidak kemudian marah kepada pelurunya atau kepada senjatanya, marah kepada senjatanya, menginjaknya atau menggigitnya, tidak. Walaupun dia tahu bahwasanya yang menyakiti dia adalah peluru dari senjata itu. Innama yadhhab yuharibuka ant, dia akan pergi menyerang kamu karena kamu yang melakukan biikhtiarik, karena kamu yang melakukan dengan pilihan kamu, dengan ikhtiar kamu, dengan keinginan kamu. Li'annahu ya'rif anna ar-rasasa laysa laha ikhtiyar, dan karena dia paham secara fitrah, secara naluri, bahwa benda-benda tadi, peluru dan senjata, tidak punya kehendak. Kalau enggak ditembakkan enggak akan melesat. Wa anta laha ikhtiyar, maka engkau punya ikhtiar. Walaka iradatun walaka qudrah, engkau punya kehendak, engkau punya keinginan, engkau punya kemampuan. Kalau anjing dan singa tadi paham, bisa membedakan yang salah itu yang mana, yang punya ikhtiar apa yang tidak punya ikhtiar. Kenapa manusia enggak paham? Ahaulai ajhal minal hayawanat, apakah mereka qadariyah lebih bodoh daripada binatang? Manusia punya pilihan. Kalau dia berbuat dosa, dia terancam dengan azab. Manusia punya pilihan. Kalau dia memilih jalan yang baik, yang saleh, dia akan dijanjikan dengan pahala yang berlipat. Dan jangan kemudian bertanya tentang masalah bagaimana mungkin kita punya pilihan tapi ditakdirkan, takdirkan tapi punya pilihan. Jangan tanya. Kenapa jangan tanya? Karena yang namanya qudratullah, kekuasaan Allah di atas semua kekuasaan kalian dan pilihan kalian. Kehendak Allah di atas semua kehendak kalian. Artinya kita memilih, kita menentukan, kita ingin yang ini, ingin yang itu, ada ikhtiar. Tetapi tidak akan lepas dari kehendak Allah, karena Allah Maha tahu, Maha menakdirkan, Maha kuasa. Makanya kata para ulama, al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu adalah kehebatan Allah.
Allah Maha tahu semua apa yang kalian pilih nantinya. Kamu akan pilih ini, kamu akan pilih itu. Sehingga jangan memaksa-maksakan dirimu untuk berpikir kayak apa kekuasaan Allah. Kok sampai bisa begitu? Jangan. Gak akan sanggup kamu memikirkannya. Yakinilah bahwa takdir itu ada. Allah sudah mencatat semuanya. Tetapi kita tetap diberi pilihan dan usaha, maka berusahalah. Kalau kalian berusaha kemudian gagal, berusaha kemudian gagal, takutlah kepada Allah. Jangan-jangan kamu akan ditakdirkan jelek. Ya Allah, jangan sampai aku ditakdirkan jelek. Aku ingin berbuat baik, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, sehingga dia akan menangis dan meratap kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan bimbingan. Allahumma hdini, Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah aku, bantulah aku. Kalau dia berbuat baik atau ingin berbuat baik, ternyata berhasil. Ingin berbuat lebih baik lagi, ternyata berhasil. Maka itu yang namanya taufik. Allah kasih taufik. Kehendakmu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendakmu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dikatakan kecocokan dan taufik. Maka mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin yuhissu bid-darurah annahu yaf'al bi-ikhtiyarihi wa qudratihi wa iradatihi. Setiap manusia pasti mengetahui secara qudrat, secara darurah, secara aksioma, secara pasti bahwa dirinya ketika berbuat dengan keinginannya. Manusia menyadari itu. Kalau tidak menyadari, dia harus ke rumah sakit jiwa. Harus diperiksa. Jangan-jangan dia majnun. Semua manusia yang berakal merasa kalau saya berbuat begini karena saya ingin. Kenapa kamu sana? Ya karena saya ingin ke sana. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya karena saya ingin berbuat seperti itu. Ikhtiar. Dan kalau benar-benar terjadi satu hal yang kamu tidak inginkan, rafi'al qalam, pena akan diangkat. Allah enggak hukum dia. Ini keadilan Allah SWT. Misalnya kamu berbuat dalam keadaan tidak sadar, ngigau, tidur, berdiri, bangun, berbuat sesuatu, rafi'al qalam, tidak dinilai oleh Allah SWT. Atau dalam keadaan mabuk, tidak dinilai oleh Allah SWT. Kenapa? Tidak sengaja, tidak ada ikhtiar padanya. Ini keadilan Allah. Allah akan menghisab mereka atas perbuatan-perbuatan mereka biikhtiarihim. Allah akan menghisab mereka dengan perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan ikhtiar, dengan keinginan mereka. Kalau yang bukan dengan keinginan, dimaafkan. Contoh yang tadi dan contoh lainnya yang dipaksa. Apa kata Allah? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa, yang dipaksa orang, dia nggak mampu untuk menentangnya, tidak sanggup, maka juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan a'taqallahu al-aql wa a'taqallahu as-sama', a'taqal basar. Allah memberikan kepadamu akal, Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan pandangan, Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan pilihan kepadamu. Maka Allah akan menghisab kamu dengan kekuatan yang kamu miliki, dengan kemampuan yang kamu miliki, dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari ikhtiar, akan dihisab oleh Allah. Faman a'tahu Allahu hadhil umur, siapa yang Allah berikan semua perkara itu, akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang ini tidak akan bisa menolak, enggak akan bisa berkata di hadapan Allah dengan alasan takdir. Ana fa'altu hadza bighairi ikhtiyar, ya Allah, aku berbuat ini karena tidak punya pilihan, aku kan ditakdirkan olehmu. Bisa menjawab seperti itu? Tidak akan menjawab seperti itu. Dia membohongi dirinya sendiri. Ya Allah, aku waktu itu berbuat dalam keadaan aku tidak ingin. Apakah mungkin? Tidak. Kalau yang memang tidak sengaja, itu lain perkara, Allah maafkan dia. Tetapi barakallahu fikum, semua nanti akan mengakui. Qalu atau waqalu law kunna nasma'u aw
na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalau saja kami dulu mendengar, kalau saja kami dulu mau berpikir, niscaya kami nggak akan masuk neraka sa'ir. Artinya penduduk neraka sa'ir merasa bahwa ini karena saya salah pilih, karena saya salah ikhtiar, karena saya tidak mau mendengar nasihat, tidak mau berpikir, tidak mau menerima apa yang diajarkan oleh para anbiya. Tahu mereka, karena mereka merasa itu perbuatan mereka. Ya'tarifuna bidunubihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Li'annahum marisuha biikhtiyarihim, karena mereka melakukannya dengan pilihan mereka, sehingga mereka sadar. Fahunaka ifratun wa tafrid, maka di sini ada ifrat, ada tafrid, ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada yang berbicara tentang syariat kemudian melampaui batas sampai menganggap tidak ada takdir. Sebaliknya, ada yang menyatakan takdir itu ada, kemudian berkata, ya percuma syariat, mau kita dipaksa dengan takdir. Dua-duanya sesat. Wa ahlu sunnah wasatun, ahlu sunnah yang tengah-tengah. Karena ahlu sunnah menetapkan keumuman kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya di bawah kehendak Allah, di bawah keinginan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di alam ini semua kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Demikian pula semua perbuatan-perbuatan para hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu, Ahlus Sunnah meyakini bahwa para hamba punya ikhtiar dan tidak bertentangan antara keduanya. Kalau kamu anggap kehendak manusia sama dengan kehendak Allah, baru itu namanya kamu mempertentangkan antara keduanya. Tidak. Tetapi kehendak kalian di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak akan lepas dari apa yang Allah kehendaki. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, ahlu sunnah mengimani takdir dan beriman dengan semua yang diperbuat oleh para hamba bahwa itu takdir Allah, tetapi perbuatan para hamba tetap dinisbatkan kepada hamba. Tetap dinisbatkan kepada hamba. Artinya akan berkata fulan shalla, fulan zakka, fulan shama, si fulan salat, si fulan mengeluarkan zakat, si fulan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga demikian, menisbatkan perbuatan para hamba kepada hamba itu sendiri. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh akan berbahagia orang yang mensucikan dirinya, dan celaka orang yang menghinakannya atau merendahkannya. Baik. Yansibul af'al ilal 'abd. Allah akan menisbatkan perbuatan para hamba kepada hamba itu sendiri. Contoh, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian ada penjaga-penjaga, malaikat-malaikat. Kiraman katibin, yang mulia lagi pencatat-pencatat, yang mengetahui ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dinisbatkan perbuatan para hamba pada siapa? Pada hamba itu sendiri. Taf'alun antum, kalian perbuat. Syekh Rabi menceritakan, aku pernah dalam satu pelajaran di Universitas Ummul Qura, ada ustaz, pemikirannya Asy'ari, tapi berbicara tentang takdir Jabriyah. Berbicara di kelas, mengajarkan pemikiran Jabriyah, bahwa kita ini tidak punya ikhtiar apapun, bahwa kita tidak punya perbuatan apapun, perbuatan kita semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dinisbatkan kepada kita itu qiyas saja. Maka kata Syekh, ana qultu lahu, aku katakan pada dia, ya akhi, antal an
tu'attil yumkin rub'il Quran. Engkau dengan kata-katamu itu sekarang ini telah menolak mungkin seperempat Al-Quran, bisa lebih. Mengapa demikian? Karena sekian banyak dalam Al-Quran, bisa seperempat lebih, Allah menyebutkan perbuatan para hamba dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Engkau berbuat, kalian perbuat, perbuatan kalian, terus demikian dalam Al-Quran. Apa mereka tolak semua? Oh enggak, itu maksudnya perbuatan Allah. Bagaimana mungkin? Allah katakan perbuatan kalian, kalian perbuat, bima yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Berapa ayat itu? Sekian banyak ayat. Mungkin lebih dari seperempat. Wa anta taqul, sedangkan engkau katakan af'alullah laysat af'alul ibad. Engkau katakan bahwa itu perbuatan Allah, bukan perbuatan para hamba. Bagaimana mungkin? Engkau menentang semua ayat ini? Fabuhita. Maka bungkamlah dia, nggak bisa jawab. Sebab dalam Al-Quran sudah sekian banyak ayat-ayat yang menyebutkan perbuatan para hamba dan dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Ini perbuatan kalian, ini sebab perbuatan kalian. Kalian masuk neraka karena perbuatan kalian. Selalu dinisbatkan kepada para hamba. Apakah ini semua ditolak? Berarti engkau menolak seperempat Al-Quran atau setengah Al-Quran. Bahkan Jabriyah menolak seluruh syariat. Berarti seluruh Quran. Percuma ada halal haram, percuma ada perintah dan larangan, percuma ada aturan kalau orang yang taat dengan yang tidak taat dianggap sama. Kedua-duanya dipaksa. Yang taat dipaksa taat, yang tidak taat juga dipaksa tidak taat. Maka kedua-duanya sama, tidak berbeda bagi mereka. Ini berarti meruntuhkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Taqra'ul Quran, silahkan kalian baca Quran. Akan didapatkan di sana fa'alu wa yaf'alun, fa'alu wa yaf'alun. Mereka berbuat, mereka berkata, mereka berbuat, ini perbuatan mereka. Atau kalian berbuat, perbuatan kalian. Sangat banyak dalam Al-Quran. Yamdahal fa'ilin, juga banyak di dalamnya. Pujian Allah kepada orang yang taat, cercaan Allah, mencerca orang-orang yang bermaksiat. Karena mereka menyelisih perintah-perintah Allah, karena mengerjakan apa yang dilarangnya. Memuji orang-orang yang taat, semua ada dalam Al-Quran. Memuji orang-orang yang tidak memuji orang yang taat, mencerca orang yang tidak taat. Wa yatawa'adahum al-wa'id asy-syadid, mengancam dengan ancaman-ancaman keras atas perbuatan mereka, apakah perbuatan kufur mereka atau perbuatan maksiat mereka. Dan Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah enggak akan menzalimi sebiji darah pun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Rabb kamu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah mengadab mereka, Allah menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Bima kanu yaf'alun. Dengan apa yang mereka perbuat. Fala yudkhiluhumun nar wa la yu'aqibuhum illa 'ala umurin fa'aluha. Allah tidak masukkan mereka dalam neraka, tidak membalas mereka dengan adab kecuali karena perbuatan mereka. Hakikatan, dengan sebenar-benarnya perbuatan mereka. Biqudratihim, dengan kemampuan mereka. Wakhtiyarihim, dengan pilihan mereka sendiri. Wa iradatihim, dengan kemauan mereka. Wa la yadummahum illa ala asya'in fa'aluha. Dan Allah tidak mencerca mereka kecuali karena apa yang mereka perbuat. Dengan kemampuan mereka, dengan pilihan mereka, dengan keinginan mereka. Demikian pula ketika Allah membalas dengan kebaikan. Membalas orang-orang yang taat juga sama. Karena perbuatan mereka, salat mereka, puasa mereka, jihad mereka, amar ma'ruf nahi munkar mereka, ihsan mereka, bir mereka, yang mereka kerjakan atas pilihan mereka dengan kemampuan mereka. La yadhlimuhum mithqala dzarrah. Allah enggak akan menzalimi mereka sebiji darah pun. Fahadha khulasatu ma yuqal fi af'alil ibad. Inilah ringkasnya apa yang diucapkan tentang af'alul ibad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para hamba itu dan juga a'malahum, dan juga menciptakan perbuatan-perbuatan mereka.
wa sifatihim, dan juga menciptakan sifat-sifat mereka. Dan mereka fi nafsil waqt, di waktu yang sama mereka juga memilih dan melakukan perbuatan-perbuatan mereka, dari ketaatan-ketaatan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Bikhtiyarihim, dengan pilihan mereka. Wa kullu aqilin yudrik al-a'mal allati tumaris bil ikhtiyar wal a'mal allati tu'ta min an tariqil ittirar. Dan semua orang berakal tahu perbedaannya. Orang yang melakukan sesuatu dengan ikhtiar, dengan pilihannya, dan amalan-amalan yang tiba-tiba terjadi dalam keadaan tidak punya pilihan. Semua bisa membedakan. Oh, ini dimaafkan karena tidak sengaja dan terpaksa karena ini bukan keinginan dia. Yang ini dia salah karena dia menyengaja dan memilih perbuatan itu. Fal mudtarru yu'dzar. Orang yang terpaksa, orang yang tidak sengaja, orang yang berbuat dalam keadaan tidak punya keinginan, seperti orang yang lindur atau mimpi, yu'dzar, diberi udzur oleh Allah, dimaafkan. Wal mukhtar, sedangkan yang milih dengan keinginannya, al murid, yang memang memaukan seperti itu, al qadir, yang memang dia dengan kemampuan dan keinginannya, hada yuhasab, maka orang ini akan dihisab. Yang baiknya mendapatkan pahala, yang jeleknya mendapatkan dosa. Yujaza ala amalih, akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Nasallahu an yuwaffiqana. Kita minta pada Allah taufik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian semua untuk bisa memahami agama ini dengan benar. Wa an yarzuqana tamassuk, dan berikan rezeki kepada kita untuk bisa berpegang dengan kitab dan sunnah Rasulnya SAW, dan bisa berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam segala urusan agama kita, akidahnya, manhajnya, dan semuanya. Inna rabbana lasami'ud du'a, sungguhnya Rabb kita maha mengabulkan doa. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi